Halo anak-anak, hari ini kita belajar PKN, Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 9 semester 2. Pada pertemuan pertama, kita membahas bab 4, yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, pokok bahasan yang pertama, A. Makna persatuan dalam kebangsaan. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. C. Permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Pada hari ini, kita akan membahas pokok bahasan yang pertama, yaitu makna persatuan dalam kebangsaan. Perhatikan, amati gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan keberagaman pada masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, antar golongan, adat istiadat, dan budaya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan masyarakat yang beraneka ragam perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat, ras, dan antar golongan. Tentu saja ini adalah kehendak Tuhan agar Indonesia menjadi lebih indah. Keberagaman yang ada tidak harus dilebur atau diseragamkan menjadi satu demi persatuan. Namun, keberagaman itu kita terima sebagai anugerah Tuhan yang akan memperindah kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Lanjut, anak-anak perhatikan gambar di samping. Berbicara tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, erat hubungannya dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan yang dimaksud di sini adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Berikut, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan beberapa pakaian adat dari suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Berikut, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kondisi masyarakat Indonesia beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya, namun tetap merupakan keluarga besar bangsa Indonesia di bawah naungan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Berikut, dalam hal ini diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, seperti yang pertama, dasar negara Pancasila. Di Pancasila ini adalah merupakan salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bagian pembukaan memuat rumusan dasar negara Pancasila, sehingga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga adalah merupakan salah satu alat pemersatu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain, tidak menganggap suku atau budaya yang lain paling tinggi dan paling baik,
menerima keberagaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, serta lebih mengutamakan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. Juga mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Berbagai upaya yang dapat dilakukan dalam membina persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga kita dapat mengembangkan sikap yang pertama, saling menghormati dan menyayangi, tentunya di antara sesama anggota keluarga. Yang berikut, tidak memaksakan kehendak. Yang berikut, menjaga sikap dan tutur kata. Dan yang terakhir, saling membantu dan memotivasi di antara sesama anggota keluarga. Yang berikut, upaya ini juga dapat dilakukan di lingkungan sekolah. Misalnya, yang pertama, bergaul dengan tidak memandang perbedaan. Yang berikut, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Berikut, menghormati guru dan menyayangi teman. Dan yang terakhir, misalnya menghindari pertentangan dan perkelahian. Yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kalian dapat mengembangkan sikap seperti menyelesaikan masalah dengan cara damai. Yang kedua, menghargai budaya dan adat orang lain. Ketiga, hidup rukun dengan sesama warga. Dan yang keempat, saling menolong tanpa memandang perbedaan. Nah, demikian untuk sub pokok bahasan yang pertama. Dan untuk sub pokok bahasan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tugas kalian adalah mempelajarinya di dalam buku paket halaman 95 sampai dengan halaman 120. Dan tugas ini nanti besok baru dibagikan. Sekian dan terima kasih.